بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cara salat bagi laki-laki mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di awal waktu berjamaah di mana azan berkumandang. Alhamdulillah juga jamaah yang mulia, kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita mendapatkan 3 keutamaan sekaligus dalam satu waktu. Pertama, keutamaan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan menunggu dari satu waktu salat ke waktu salat berikutnya, yaitu dari salat maghrib ke salat isya. Yang ketiga adalah keutamaan majlis ilmu. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita ada istirahat sejenak karena hari raya Idul Adha, malam ini kembali kita dapat memulai lagi halaqah fikih kita pada setiap malam Senin. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala beri kita umur panjang dan kesempatan untuk dapat bertemu dalam halaqah fikih ini. Para jamaah rahimakumullah, yang lalu terakhir sekali kita sudah membahas tentang fikih kurban, karena mengingat kita akan melaksanakan ibadah kurban, maka kita mengangkat tentang fikih kurban. Sebelum itu kita sudah membahas tentang fikih haji, dan juga sudah kita bahas fikih puasa. Menurut saya pribadi, insya-Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membacakan satu kitab yang di masjid lain sudah pernah kita sampaikan, dan ini menurut saya di Masjid Agung ini penting untuk kita sampaikan agar supaya para jamaah yang sering solat di masjid ini, menghadiri majelis pengajian, bisa punya pengetahuan yang luas, yang komprehensif terkait dengan masalah yang di kita lumayan
sensitif dan sering sekali juga menimbulkan problem, yaitu terkait dengan masalah khutbah Jumat ya. Ada satu kitab sama saya yang saya beli di Mekah waktu umrah. Kitab hanya khusus membahas tentang khutbatul jumu'ati wa ahkamuhal fiqhiyah, khutbah Jumat dan hukum-hukum fikih yang terkait dengannya. Khusus membahas khutbah Jumat dan hukum-hukum fikih terkait dengannya. Karena bahasanya hanya terkait khutbah Jumat, maka kitabnya tidak terlalu besar. Tapi kitab yang kecil seperti itu, kalau kita baca ke maraji', ke referensi yang digunakan, itu merujuk sampai ke 129 buah kitab. Sehingga seluruh pendapat para ulama dari berbagai mazhab berikut kemudian dalil masing-masing yang terkait dengan hukum-hukum khutbah Jumat itu diangkat semua oleh penulis kitab ini. Kemudian beliau mentarjih, artinya mencari dari pendapat para ulama tadi berikut argumen masing-masing, mana kalau menurut beliau yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Ini ditulis oleh seorang profesor di bidang fikih yang menjadi profesor di salah satu universitas di Saudi Arabia. InsyaAllah ini ke depan akan kita baca kitab beliau ini ya, supaya kita ada pengetahuan yang luas. Karena di kita, mohon maaf jamaah yang mulia ya, masalah tongkat jadi masalah khutbah dengan bahasa bukan Arab jadi masalah, kemudian mualat menjadi masalah. Nah, sehingga ini menjadi hal-hal yang kemudian membuat kekacauan di dalam umat, yang barangkali sebetulnya kalau dibaca yang luas ya, jangankan kepada perkara yang kecil-kecil, nanti kita akan lihat dalam kitab yang saya bilang, malah ada pendapat ya, di dalam mazhab khutbah Jumat itu enggak ada syarat-syarat A, B, C dan sebagainya. Apalagi masuk ke sampai yang detail sedemikian rupa, sampai kemudian kalau enggak ada itu enggak sah Jumat. Kemudian ada ulang zuhur, ada ulang khutbah, ada macam lah. Jadi saya pikir ini masjid banyak orang-orang intelek, banyak orang-orang yang punya background pendidikan. Jadi penting kita baca ya, supaya ada pengetahuan yang luas dan komprehensif. Sesungguhnya para ulama punya beragam pendapat dan masing-masing memiliki dalil nanti terkait dengan khutbah Jumat dan hukum-hukum fikih yang terkait dengannya. InsyaAllah ini akan kita mulai pada pertemuan yang akan datang. Malam ini barangkali awal pertemuan kita setelah Hari Raya Idul Adha, maka kita sering sekali di sini juga jarang ada kesempatan untuk tanya jawab karena habis waktu setelah kita membaca kitab. Maka malam ini barangkali kita beri
kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Ya, tentu nanti kalau pertanyaan itu saya sudah pernah membaca kitab dan tahu, ya, maka saya akan beri jawaban. Kalau tidak tahu dan belum pernah membaca, saya akan sampaikan belum tahu, dan akan kita coba nanti merujuk kepada kitab-kitab yang ada untuk mencari tahu. Karena para ulama mengatakan di antara tanda orang itu alim adalah ketika ditanya dia ada yang tidak tahu. Kalau orang ketika ditanya dia semua tahu, itu ada kemungkinan pura-pura tahu. Apalagi ini bicara tentang hukum, maka tentu harus didasari kepada dalil. Tidak boleh itu adalah menurut pendapat kita, tapi pendapat kita harus dibangun atas dasar dalilnya apa. Maka jamaah rahimakumullah, mungkin sekedar ya mengulang saja bahwa para ulama sepakat, tentu juga karena ada dalil yang tegas. Dalam istilah bahasa Arab ini dalilnya sharih, tegas, bahwa secara garis besar untuk diterimanya sebuah amal ibadah kita itu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu ya ada dalil yang cukup tegas tentang ini di surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintah mereka untuk beribadah kecuali ikhlas karena Allah. Kemudian para ulama juga menjadikan hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Seluruh amal itu tergantung niatnya apa. Bahkan setiap orang akan peroleh apa tergantung maksud dia buat itu untuk apa. Ini dianggap hadis paling induk dalam agama ini, nomor satunya hadis ini. Karena seluruh amal terpulang kepada maksud buat itu untuk apa. Ini hadis terkait, kalau sebab keluarnya hadis sababul wurud adalah peristiwa hijrah. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, inilah hijrah yang dapat balasan pahala akhirat. Tapi kalau hijrahnya untuk maksud duniawi, kalau hadis menyebutkan lid dunia, untuk mendapat fasilitas dunia di Madinah, dapat kebun, dapat baju, dapat bantuan macam-macam, yusibuha, dia dapat ini di Madinah. Awi mara'atin, atau untuk maksud dia di sana dapat perempuan untuk dia nikahi, yang kihuha, sampai di Madinah dia menikahi perempuan. Tapi Rasulullah mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, tapi nilai hijrahnya sebatas itu. Dapat tadi fasilitas duniawi yang diberikan oleh orang-orang Ansar di Madinah, dapat perempuan dia nikahi karena tujuannya dia itu aja, enggak ada nilai akhiratnya. Nah, yang kedua adalah, ini yang menjadi juga sangat penting kaitan dengan saya sebut tadi, semuanya mesti ada dalilnya apa? Adalah sesuai dengan yang disyariatkan. Tidak kita yang buatnya,
tidak kita yang rekayasa. Jadi kalau kita buat sebuah ibadah ikhlas betul karena Allah tapi tidak sesuai dengan disyariatkan, ini masalah. Dan hadis yang menjelaskan perkara ini menjadi hadis induk nomor 2. Hadis ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan 2 lafaz yang sedikit berbeda tapi substansi sama. Yang pertama adalah hadis man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja buat satu amal enggak ada perintah kami. Kami di sini Allah dan Rasul. Tidak ada perintah kami, tidak sesuai perintah kami, fahuwa raddun, itu ketolak. Dalam redaksi yang lain dengan substansi sama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-ada di dalam agama yang itu tidak ada perintah kami, ini ketolak. Ini ketolak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi sebuah nasihat, ya, para sahabat mengatakan seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada para sahabatnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'd. Kalian berpeganglah dengan sunnahku dan khulafa'ir rasyidin setelah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan kalian harus jauhi perkara yang dalam agama ini diada-ada, dibuat-buat. Karena apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena barang yang diada-adakan itu dalam agama dia disebut dengan bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah perkara yang tidak dibenarkan. Maka setiap kita buat apa, dalilnya apa? Ini dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Semuanya harus dibangun atas dasar dalil. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Mungkin silahkan kalau ada pertanyaan yang selama ini mungkin ini, nanti kalau saya sudah pernah baca saya akan jawab. Saya kalau belum baca juga akan menyampaikan, saya belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan Ustaz, bagaimana mengidentifikasi keikhlasan ibadah pada jiwa kita? Cara mengidentifikasi capaian keikhlasan pada jiwa kita terhadap suatu ibadah. Yang kedua, apakah peningkatan iman itu bisa berbanding lurus dengan pencapaian keberhasilan duniawi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak salah saya yang boleh saya tangkap karena kurang jelas kalau dari sini ya. Yang pertama terkait dengan identifikasi keikhlasan. Ya sebetulnya yang paling tahu seseorang itu apa maksud dia melakukan sebuah ibadah adalah dialah dengan Allah. Pertama tentu dia, karena dia yang bermaksud dari amal yang dia buat. Yang kedua kita sebut Allah adalah karena Allah tahu apa yang terdetik di dalam pikiran setiap orang. Nah, maka para ulama berdasarkan kepada hadis tadi innamal a'malu binniyat, ketika mendefinisikan niat adalah maksud hati melakukan
sesuatu, maka tempatnya di mana dia? Sepakat semua ulama mahalluha al-qalbu, dia ada di hati. Makna di hati kalau bahasa agamanya adalah ada di dalam pikiran kita. Sehingga itu tentu tidak bisa dibaca oleh siapapun, ya. Maka sehingga kemudian ada istilah orang munafik menyembunyikan yang maksud di dalam ininya, kemudian menzahirkan kebalikan daripada apa yang dimaksudkannya. Ini maknanya munafik adalah yang zahir berbeda dengan yang di batin. Maka tadi kalau keikhlasan seseorang dalam melakukan sesuatu itu, kalau hakikatnya yang paling tahu adalah dialah dengan Allah. Tetapi biasanya ketika kemudian wujud di dalam amal, di dalam sikap dan perilaku, itu bisa dibaca, bisa dibaca oleh kita yang melihatnya. Apakah orang itu ikhlas melakukan itu, atau sebetulnya ada maksud tertentu. Itu kalau dari segi zahir, kadang-kadang bisa dibaca apa yang ada di batinnya. Walaupun kita sebut tadi itu belum tentu juga benar, tetapi sesungguhnya yang paling tahu seseorang itu apa maksud yang dia buat itu, dialah yang tahu, dan Allah lah yang tahu dari apa yang dia maksudkan. Tapi biasanya dari segi zahir itu menggambarkan juga apa yang ada di batin. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua ini yang agak terlalu umum saya pikir, dan mungkin perlu kepada kes tertentu, ya. Apa sinkronisasi antara peningkatan iman dengan keberhasilan dunia tadi sebenarnya, ya? Maksudnya Ustadz, apakah idealnya, apa bisa peningkatan keimanan seseorang itu berbarengan, dicapai secara garis lurus, maksudnya bersamaan bahwa terhadap keberhasilan dia di dunia, dari segi duniawi, atau idealnya harus bisa sebalik, atau sebaliknya, makin tinggi iman seseorang itu idealnya dia capaian terhadap dunia itu tidak begitu dia kejar. Ya. Pertama, doa yang paling sering diulang-ulang oleh Nabi SAW, dan kita ini sering menyebutnya doa sapu jagat, dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di dunia kita sukses, di akhirat kita sukses. Tapi yang boleh saya barangkali tadi menangkap adalah apa bisa, ya, kedua ini berjalan beriringan, ya, atau bisa tidak ini dikompromikan, dalam arti bahwa seseorang yang mencari kesuksesan di dunia sekaligus dia dalam
waktu yang bersamaan mencari kesuksesan akhirat. Atau ini akan tidak ketemu, tidak saling ketemu. Artinya kalau orang sudah mencari dunia, pasti akhiratnya keteter. Atau sebaliknya, kalau orang sudah fokus ke akhirat, dunianya keteter. Nah, ini mungkin yang ditanya. Sebetulnya kalau kita lihat kepada ini yang juga pernah saya angkat, ya. Sebetulnya di dalam Islam ini yang penting adalah bukan pada apakah saya kaya atau saya miskin, atau apa pangkat saya, apa jabatan saya, atau berapa income saya, apa profesi saya, apa pekerjaan saya, dan sebagainya. Tapi kalau kita mengkompromikan ya hadis-hadis yang ada dan contoh-contoh dari para sahabat, sebetulnya yang paling substansi adalah siapapun kita saat ini dan hari ini, yang paling penting kita pertanyakan adalah dengan posisi kita seperti hari ini, katakanlah posisi kesehatan kita, posisi ekonomi kita, posisi ilmu kita, posisi kedudukan kita dimanapun, apa di dalam masyarakat, apa di perusahaan, apa di pemerintahan, apa, sejauh apa semua itu sudah kita bawa di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nah, karena jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah ketika memuji Nabi Ayyub alaihi salam, ya, itu menggunakan ungkapan yang sama ketika Allah juga memuji Nabi Sulaiman alaihi salam. Dua orang ini ya dipuji oleh Allah dengan dua keadaan yang memang siang dan malam. Kita tahu Nabi Ayyub alaihi salam adalah merupakan contoh di dalam kesabaran. Nabi Ayyub pertama adalah orang kaya, punya anak dalam jumlah yang banyak. Nabi Ayyub dalam tafsir disebutkan punya anak sampai 16 orang. Kemudian seluruh hartanya habis. Seluruh anaknya juga mati. Kemudian ditimpa oleh penyakit. Dan ini berapa lama penderitaan Nabi Ayyub ini? 18 tahun. Tapi Nabi Ayyub ya, yang diambil seluruh hartanya, diambil seluruh anaknya, kalau ditimpakan oleh penyakit yang luar biasa berat, tapi tetap ya konsisten, seluruh waktunya, seluruh potensinya dibawa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah puji Nabi Ayyub dengan pujian ni'mal abdu innahu awwab. Alangkah baiknya hamba ini, dia orangnya taat. Sebaliknya Allah ketika memuji Nabi Sulaiman, kita tahu Nabi Sulaiman Rasul
Nabi sekaligus raja, mewarisi kerajaan orang tuanya Nabi Daud alaihi wassalam. Dan Nabi Sulaiman adalah raja, pemimpin yang kekuasaannya itu sampai dunia kiamat tidak akan ada pernah dimiliki oleh mana-mana raja dan pemimpin di dunia ini. Karena Nabi Sulaiman minta kepada Allah untuk diberikan kerajaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun sampai dunia ini kiamat. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, berikanlah aku ini kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun nanti setelah aku. Maka tidak akan ditemukan sampai dunia kiamat ada raja yang tingkat kekuasaannya sehebat kekuasaan Nabi Sulaiman. Al-Quran menceritakan dalam surah An-Naml, pertama apa kelebihan yang tidak ada sama mana-mana pun raja yang lain. Nabi Sulaiman pasukannya itu bukan saja dari manusia, tapi bala tentaranya terdiri daripada manusia dan jin. Sehingga yang membangun istana Nabi Sulaiman yang begitu megah ini dikerjakan oleh para jin. Yang menyelam ke dalam lautan untuk mengumpulkan permata-permata membangun istananya Nabi Sulaiman ini para jin. Al-Quran menyebutkan jin ini dibagi ke divisi-divisi dia. Ada yang zipur, ada yang marinir. Kalau dalam konteks sekarang. Nabi Sulaiman di zaman yang sudah begitu lama, ya, punya pasukan pengintai. Kalau sekarang ditemukan katakanlah teknologi ada pesawat tanpa awak disebut dengan drone, Nabi Sulaiman dari zaman dulu ada pengintainya, burung hudhud, terbang dari Palestina ke negeri Yaman. Berapa ribu kilometer dia terbang. Nabi Sulaiman diberi kemampuan memahami dan berbicara dengan binatang. Mana raja sampai dunia kiamat ini bisa bicara dengan binatang? Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin untuk kemudian Nabi Sulaiman duduk di atas kursi singgasananya ditiup dibawa oleh angin pulang perginya. Mana ada raja sampai dunia kiamat? Balqis saja ratu di negeri Sabah di Yaman yang menurut Hudhud punya kerajaan hebat. Wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Ketika Hudhud melapor kepada Nabi Sulaiman, di sana ada raja perempuan. Kerajaannya betul-betul hebat. Ketika Balqis datang ke istana Nabi Sulaiman, dia heran melihat megahnya istana Nabi Sulaiman dengan kemewahannya. Disitulah dia sadar, saya kerajaan biasa saja, tidak sehebat kerajaan Sulaiman. Masa saya ini kufur kepada Allah, sementara Sulaiman begitu besar kerajaannya dan begitu megah istananya, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung dia kemudian menyatakan untuk masuk ke dalam agamanya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman yang kaya raya, yang kerajaannya begitu hebat, ketika Allah puji sama dengan Allah puji Nabi Ayub, ni'mal abdu innahu awwab. Alangkah baiknya hamba ini, dia orangnya taat. Di kalangan sahabat Nabi juga terkenal, ya, seorang sahabat yang kaya raya, yang kaya raya, sehingga sahabat ini ketika pertama datang dari Mekah hijrah ke Madinah enggak bawa apa-apa karena lari. Abdurrahman bin Auf,
Ini diceritakan oleh banyak kitab. Salah satu yang saya baca adalah kitabnya Yusuf Qardawi, Fatwa Mu'asirah. Ketika menceritakan tentang fatwa al-Islam wa tijarah, Islam dan perniagaan. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang punya nyali bisnis. Ya, nyali bisnis yang begitu luar biasa. Ketika datang ke Madinah, enggak bawa apa-apa. Karena lari sebagai muhajirin. Ketika sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf sempat ditawarkan oleh seorang Ansar untuk diberikan. Dia katakan, saya punya rumah 2. Satu untuk kamu, satu untuk saya. Saya punya istri 2. Ya, mana yang kamu mau silahkan bilang ke saya. Nanti saya cerai ambil untuk kamu. Yang kamu enggak mau untuk saya. Saya punya harta sekian bagi 2, setengah untuk saya, setengah untuk kamu. Ini ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Ana tajirun, dullani ala suq, abi wa ashtari. Tunjukkan kepada saya mana pasar di Madinah ini, saya mau jualan. Dia enggak ambil semua tawaran tadi. Maka mulailah Abdurrahman bin Auf ini berdagang di Madinah. Tidak lama dia sudah mengalahkan pedagang-pedagang Yahudi hebat di Madinah. Abdurrahman bin Auf, jamaah rahimakumullah, ini kalau bahasa sekarang mungkin, sekarang kan kalau kita baca di media yang lagi heboh di Indonesia ini karena datang Jack Ma, ya, orang Cina yang disebut dengan julukan manusia 570 triliun. Malam ini dia hadir di penutupan Asian Games sebagai utusan nanti tuan rumah Asian Games. Jack Ma, ya, sudah bertemu dengan Jokowi. Ini orang disebut dengan gelar manusia 570 triliun. Begitulah Abdurrahman bin Auf di zaman dulu miliarder, sehingga disebutkan dalam berbagai riwayat hampir tidak ada sampai Utsman bin Affan pun, ya, artinya apa? Mendapatkan hadiah untuk modal hidup dari Abdurrahman bin Auf. Hampir tidak ada penduduk Madinah yang tidak, ya, mendapatkan bantuan daripada Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf dalam berbagai riwayat mengatakan bahwa apa, saking mudahnya beliau dapatkan rezeki, beliau buka batu untuk dipindahkan, udah ada emas di bawah batu itu. Satu hari Abdurrahman bin Auf datang ke Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi meninggal dunia. Lalu menangis di hadapan Aisyah. Aisyah tanya, "Ma abkaka ya Abdurrahman? Apa yang membuat engkau menangis ya Abdurrahman?" Abdurrahman mengatakan, "Mali, harta saya, harta saya." Dia menangis karena banyak kali harta. Kata Aisyah, "Kalau begitu kenapa kamu menangis? Kamu sedekahkan saja." Kata Abdurrahman bin Auf, "Apa? Masalahnya kalau saya sedekahkan hari ini pagi hari 100 dinar, sore sudah masuk lagi saya 1000 dinar." Mendengar itu Aisyah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah, Allah beri kepada orang-orang yang Allah pilih, kamu terima saja. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Kalau kita lihat para sahabat Nabi, ya, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Nah, kalau kita lihat lagi kisah orang yang paling miskin, gak punya apa-apa, tapi Rasulullah SAW minta kepada sahabatnya termasuk Umar bin Khattab, kalau ketemu orang ini kamu minta melalui orang ini keampunan kepada Allah melalui orang ini. Siapa? Ais Al-Qarni. Ais Al-Qarni ini orang sebetulnya dia hidup masuk kelompok sahabat karena di zaman Nabi beliau hidup, cuma karena khidmat kepada ibunya di Yaman tidak pernah datang ke Madinah bertemu dengan Nabi. Nabi sebelum wafat memesankan kepada sahabatnya termasuk Umar, kalau ketemu kamu orang begini-begini, kamu minta sama orang itu supaya dia doa minta ampun untukmu kepada Allah. Kayak mana hebat Umar, tapi Nabi masih minta Umar
minta doa kepada Ais Al-Qarni. Ini orang papa enggak punya apa-apa. Kenapa? Tadi karena ketaatannya. Memang kadang-kadang jamaah yang mulia, kalau dalam praktek untuk mensinkronkan ini sejalan kadang-kadang memang susah ketemu. Orang kalau sudah kejar dunia, biasanya udah tinggal lah kita. Begitu juga kalau orang sudah fokus, katakanlah misalnya orientasi akhirat, kemudian dunia sudah juga kalau kita lihat misalnya kadang-kadang mohon maaf anaknya udah nggak keurus lagi, anak ke istrinya nggak keurus lagi, apanya udah nggak keurus lagi. Nah, sebetulnya tadi kalau kita lihat yang paling penting adalah tadi bagaimana kita hari ini, apa yang kita punya potensi, kita punya potensi potensi tenaga, kita punya potensi umur, kita punya potensi ilmu, kita punya potensi hari ini bagaimana kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang sebetulnya paling penting ditanyakan oleh setiap orang. Kan banyak orang mengeluh dram mangat ni pegah. Dran dosa ilo jauh belang. Dram mangat ni pegah ilo ya koh pun lemo. Dram mangat ni pegah ilo muno. Jadi yang banyak dikeluhkan masalahnya. Jadi jangan pertanyakan saya apa bukan. Dengan keadaan masing-masing, sudahkah kita? Malah mohon maaf sekarang kalau kita lihat, orang tadi yang banyak mengeluh, misalnya, lu tutah nak kata megang lu nu hana empat ni. Nah kalau kita cek kemudian, tumayang tan na apa yang macam belah buntut, na apa yang macam jeb hijau. Jadi yang sebetulnya itulah tadi. Dan doa kita kan yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma mungkin tadi dalam praktek memang kadang-kadang tidak mudah orang untuk kemudian tadi kalau sudah dia kejar dunia ini biasanya juga tadi dia akan meninggalkan akhirat. Begitu juga sebaliknya, tapi sesungguhnya adalah tadi bagaimana kita yang tentu menggunakan apapun di dunia ini untuk kepentingan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kejayaan akhirat melalui potensi apapun yang Allah telah berikan kepada kamu. Kemudian janganlah kamu lupa kepada nasibmu di dunia. Maknanya adalah jangan lupa bahawa dunia ini adalah tempat kita beramal melalui potensi yang ada untuk akhirat kita. Mungkin karena waktu kita, insya-Allah minggu depan kita akan mulai membaca tadi kitab tentang khutbah Jumaat dan hukum-hukum fikih yang terkait dengan dalamnya, supaya kita paham betul, jangan mudah ketika dibilang orang ini enggak. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat bagi saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.